Harga monitor Curve 27 inch 165Hz ini bisa dibilang nggak masuk akal. Karena ketika brand lain harganya bikin kempes ginjal, monitor ini dengan PD menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang nggak normal. Tapi apakah harga ini hanya gertakan frontal? Karena monitor ini bisa dibilang nama baru di pasar lokal. Ya udahlah, nggak usah bikin undang-undang yang nggak ideal dan selamat menonton. Pejuang handal untuk meruntuhkan KUHP rancangannya para pembual. Hai Andika, guys, di sini sebelum kita mulai videonya saya mau search dulu tentang monitor gaming dengan dimensi 27 inch dengan refresh rate 144Hz. Dan yang paling murah yang ada di e-commerce itu adalah monitor dari MSI yang harganya 5 jutaan, dimensinya 27 inch, curve 144Hz. Nah, di video kali ini kita akan memecahkan harga termurah tersebut tapi dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Karena di sebelah saya ini sudah ada monitor 27 inch curve yang refresh rate-nya 165Hz dengan response time 2 millisecond yang harganya hanya 4 jutaan saja. Jadi buat kalian pahlawan kuota, kasihan sekali karena harganya sudah saya sebutkan di awal. Tujuan saya di awal tadi untuk mencari monitor gaming 27 inch dengan 144Hz refresh rate karena judul video ini nantinya akan monitor gaming 27 inch curve 165Hz termurah. Jadi buat kalian yang biasanya bully saya, murah diasmu kayak gitu, sekarang saya balik, dasmu dewe. Karena maksud saya termurah itu bukan dari segi nominal ya. Bedakan termurah sama terjangkau. Termurah itu berarti dia paling murah di antara saingannya yang sejenis atau sesama atau sespesies. Jadi tolong dibedakan antara termurah dan terjangkau. Di sebelah saya ini sudah ada monitor dari Armageddon yang namanya adalah Armageddon Pixel Pro Plus Extreme XC27HD yang harganya hanya 4,3 juta saja. Dan kalau kalian beli di masa promo, Armageddon juga bakalan ngasih free headset gaming Armageddon Nook 11 yang sudah support dengan fitur 7.1 yang harga headsetnya itu sekitar 400.000. Jadi bisa dibilang kalau monitor dari Armageddon ini harganya hanya 3,9 juta saja. Murah kan? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, sekarang kita bahas monitor dari Armageddon Pixel Pro Extreme XC27HD ini. Dan saya sampaikan di awal, kalau kalian adalah seorang editor, apalagi seorang pro editor, monitor ini bukan buat kalian. Karena segmen dari monitor ini adalah gamers, khususnya game FPS. Kenapa bukan buat kalian? Kenapa khusus gamers, khusus FPS? Mari kita breakdown sama-sama. Pertama-tama seperti biasa, kita bahas dari segi spesifikasi dulu. Pixel Extreme XC27HD ini memiliki dimensi 27 inch curve dengan radius curve-nya 1800, resolusinya Full HD, panelnya VA dengan refresh rate 165Hz dan 2 millisecond response time. Brightness-nya ada di angka 250 nits. Sudah support dengan AMD FreeSync dan juga sudah built-in dengan speaker. Dari spesifikasinya sudah jelas kalau monitor ini segmennya adalah gamers karena selling point-nya adalah refresh rate 165Hz dengan 2 millisecond response time. Dan buat kalian yang komplain, panelnya bukan IPS, masih VA. Sabar dulu, pause dulu videonya. Dan sekarang kalian cek untuk monitor curve ya, monitor curve bukan monitor flat yang punya harga di atas 20 juta sekalipun, panelnya itu masih pakai panel VA. Saya kasih contoh monitor gaming Asus yaitu Asus MX34VK yang harganya sekitar 25 juta. Panelnya juga tipe VA. Kenapa bisa seperti itu? Karena panel VA itu adalah panel yang paling logis, paling murah yang bisa ditaruh di panel curve monitor seperti ini. Kalau kalian udah melihat video di KID yang lain yang saya menjelaskan antara perbedaan panel TN, panel VA dan juga panel IPS, di situ saya menjelaskan kalau panel VA ini letaknya ada di tengah-tengah. Jadi kalau diurutkan dari yang paling atas ada IPS, ada VA, kemudian ada TN. Karena panel VA ini memiliki karakteristik yang sama seperti panel IPS yaitu 178 wide viewing angle, jadi wide viewing angle-nya luas, tapi dia memiliki response times yang rendah dengan refresh rate yang tinggi, sama seperti panel TN. Dan kalau kalian mencari layar monitor curve yang enggak flat dengan panel IPS, harganya itu pasti mahal banget. Contohnya ada di monitor dari Asus yaitu ROG Swift yang harganya bisa mencapai 50 juta. Sekarang balik ke topik pembahasan dari Pixel Extreme 27 ini.
Dan kalau secara desain sama seperti monitor Armageddon yang lain, monitor ini memiliki frame yang bezel-less dan Armageddon menyebutnya dengan infinity frame. Dan dengan layar bezel-less infinity frame dari Armageddon ini, misalkan kalian mau streaming Azab Indosiar, streaming Netflix, streaming drama Korea, dan kebutuhan entertainment lain akan terlihat lebih lega karena framenya tidak akan mengganggu. Tapi untuk frame bagian bawahnya masih tebal karena digunakan oleh Armageddon untuk meletakkan logo Armageddon yang ada di tengah bagian bawah ini. Dan untuk bahan materialnya, casing di bagian pinggir ini terbuat dari metal atau besi yang secara finishing tekstur menurut saya sih nggak terlalu rapi. Jadi catnya ini kayak agak kurang rata, atau mungkin Armageddon memang membuat finishing teksturnya seperti ini. Kemudian meskipun panel dari monitor ini tipis, tapi di bagian belakang ini masih tebal karena digunakan untuk motherboard dan juga built-in speaker yang ada di monitor ini. Karena meskipun panel dari layar itu tipis, tapi pasti bagian motherboard dan juga speaker yang ada di dalamnya cukup tebal. Di bagian belakang ini juga terdapat mount bracket, jadi misalkan kalian mau pasang monitor ini di dinding, kalian bisa beli mount bracketnya sendiri, karena di dalam paket pembeliannya tidak include dengan mount bracket. Dan di bawah mount bracket ini terdapat lubang yang sebenarnya ada tutupnya, cuman karena monitor ini dipinjami, dan kalau tutupnya itu udah terpasang, lepasnya itu susah banget. Jadi nanti saya susah ngembalikannya kalau misalkan tutup dari stand monitor ini saya pasang. Tapi kalau udah tertutup bakalan kelihatan rapi, nggak berantakan dan nggak lubang seperti ini. Kemudian untuk stand monitornya ini sama seperti bahan material di casing bagian pinggir tadi, entah besi entah metal, tapi yang jelas bukan plastik. Tapi kalau saya ketuk-ketuk seperti ini, bunyinya itu seperti bunyi besi, cuman besi-besi yang besi tipis gitu ya. Jadi untuk stand monitornya ini memang kerasa murah dan finishingnya juga sama seperti casingnya tadi, antara nggak rata atau memang Armageddon membuat tekstur finishingnya seperti ini. Dan stand monitor ini juga sudah memiliki fitur yang namanya tilting. Jadi misalkan pandangan kalian kurang ke bawah, kalian bisa membawahkan monitornya. Misalkan kurang ke atas juga kalian bisa angkat sedikit ke atas sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian berbeda dengan monitor Armageddon yang saya review beberapa minggu kemarin, untuk tombol user interface-nya di monitor yang ini menggunakan joystick yang bisa menyala berwarna biru. Jadi misalkan keadaan gelap, kalian masih bisa menemukan letak dari joysticknya. Karena biasanya kan kalau orang game atau orang komputeran di jam-jam malam, itu biasanya lampunya dimatikan biar mendapatkan pengalaman yang lebih real. Kemudian untuk port I/O-nya ada input power, display port. Nah, dengan display port ini kalian bisa drive refresh rate-nya sampai 165 Hz. Karena kalau pakai kabel HDMI biasa, bukan DisplayPort, hanya bisa mentok di settingan 120 Hz. Tapi tenang, karena di dalam paket pembeliannya tidak seperti mount bracket, kalian akan mendapatkan kabel DisplayPort juga. Jadi kalian bisa langsung menikmati refresh rate 165 Hz tanpa harus beli kabel tambahan. Kemudian di sebelahnya lagi ada input DVI, HDMI, dan jack audio. Sebelum kita tes untuk kualitas gambarnya, kita tes dulu untuk suara speakernya, karena monitor dari Armageddon ini juga sudah built-in dengan speaker. Kalau untuk kualitas speakernya sih sebenarnya standar, suaranya nggak kenceng-kenceng banget, dan suara bassnya itu flat banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Nah, sekarang masuk kenapa alasan saya tadi menyebutkan kalau monitor ini nggak cocok kalau kalian gunakan untuk editing. Di sebelah kanan dari monitor Armageddon ini sudah ada MSI GE75 yang tingkat sRGB-nya itu 99%. Dan seperti yang kalian lihat, warna-warna yang dihasilkan oleh monitor Armageddon ini masih kelihatan puyeh, pudar, atau agak keputihan gitu. Jadi kayak nggak sejernih monitor dari MSI. Jadi warna-warnanya MSI itu dia lebih tajam, lebih terlihat, kontrasnya dapat, saturasi warnanya dapat. Tapi kalau di Armageddon ini agak-agak pudar, jadi warnanya itu agak-agak gimana ya kalau jelaskan ya. Kalau misalkan orang sakit, dia ini tipes dan dia sehat, gitu aja kalau cara analoginya ya. Tapi kalau dari segi wide viewing angle masih aman dan masih nyaman kalau kalian lihat. Karena panel VA dari monitor Armageddon ini juga sudah support dengan 178 wide viewing angle yang ada di panel IPS. Tapi kembali lagi, karena selling point dari monitor Armageddon ini adalah refresh rate 165 Hz dengan 2 millisecond response time. Jadi sekarang kita tes untuk gaming. Sebenarnya saya mau main game wajib di KID yaitu PUBG PC, cuman ternyata update-nya lama banget. Jadi kita main di Apex Legends aja ya. Dan di tes ini saya menggunakan dual monitor dengan koneksinya HDMI. Jadi ini bukan 165 Hz. Dan MSI yang saya pakai ini layarnya 144 Hz. Sedangkan ini karena pakai HDMI jadi dia ada di 120 Hz. Nah, dengan begini kalian juga bisa membedakan antara layar 120 Hz dengan layar MSI yang 144 Hz.
Yang seharusnya kalau dari segi mata manusia 120 Hz sama 144 Hz itu nggak terlalu terlihat bedanya. Cuman kalau 165 ke 120 Hz mungkin bedanya akan sedikit terlihat. Tapi sayangnya MSI yang saya pakai ini nggak ada konektor untuk DisplayPort, jadi terbatas di HDMI. Maaf, jadinya saya nggak bisa tes monitor ini di tingkat maksimum refresh rate-nya. Tapi 120 Hz sudah cukup oke lah ya. Mungkin kalau dilihat dari mata, 120 Hz dengan 144 Hz ini perbedaannya nggak terlalu terlihat. Cuman ketika in-game, itu beda banget. Jadi semakin tinggi refresh rate-nya, game kalian itu semakin smooth untuk dimainkan. Apalagi response time-nya ini cuma 2 milisecond ya. Kalau response time MSI karena layar IPS mungkin ada di angka 4 atau 5 milisecond. Nah, kalau kita pakai refresh rate tinggi ketika kalian menggerakkan, itu lebih smooth. Jadi kalau kalian lihat, nggak ada stuttering, nggak ada pohonnya itu terbelah jadi dua karena kita menggerakkan gambar terlalu cepat, itu nggak ada karena layarnya memang 120 Hz. Nah, makanya monitor ini dikhususkan untuk game, khususnya game FPS. Karena game FPS itu frame-nya cepat banget. Berbeda dengan game MOBA yang FPS-nya nggak terlalu membutuhkan refresh rate tinggi. Game FPS kayak gini tuh butuh refresh rate yang tinggi banget dengan response time yang rendah. Jadi 1 milisecond, 2 milisecond itu GGBB banget. Dan tenang aja, saya ini pakai RTX 2060-nya MSI, jadi kalau dual monitor seharusnya nggak jadi masalah. Karena tadi saya sebenarnya mau tes pakai L340, cuman dia masih pakai 1650, takutnya kalau di dual monitor frame-nya turun, jadi kurang maksimal. Jadi saya pakai MSI RTX 2060 ini. Oke guys, karena nggak ada musuh, saya coba tembak-tembak begini aja ya, biar kalian bisa lihat smoothnya kayak gimana. Tapi beda sih, kalau ada musuh itu frame-nya nambah dia. Jadi yang di render itu lebih banyak kalau ada musuh. Kalau nggak ada gini, frame-nya yang di render nggak terlalu banyak. Apalagi kalau pas adegan war di game FPS itu frame-nya yang di render banyak banget. Makanya kalau di PUBG, kadang musuh kalian nge-prone jauh gitu, ininya nggak kelihatan, apa suket, rumputnya itu nggak kelihatan. Karena gamenya belum ngerender dengan optimal. Oke lah, daripada videonya nanti terlalu panjang, cukup segini aja, Cukup segini aja. Dan sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Armageddon Pixel Pro Plus Extreme XC27 HD ini. Ada, namanya agak panjang ya. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 4,3 juta free headset Armageddon Nook 11 yang harga 400.000. Jadi anggap aja harganya ini 3,9 juta. Dan dengan harga 3,9 juta, kalian udah dapat monitor 27 inch curve dengan refresh rate 165 Hz. Jadi nggak 144 Hz, 165 Hz dengan response time 2 milisecond. Dan dengan harga tersebut, mudah-mudahan monitor ini nggak goib seperti monitor Armageddon yang kita review sebelumnya karena udah goib. Tapi monitor ini pre-order kok, jadi seharusnya nggak goib. Kalian bisa langsung beli di link pembelian yang ada di deskripsi. Itu adalah official e-commerce Tokopedia-nya dari Armageddon. Kalau untuk kekurangannya, dan ini juga termasuk saran dari saya, jadi kalau Armageddon lihat ini, yang pasti lihat, karena monitor ini saya dipinjemi, jadi pasti dilihat. Kekurangannya menurut saya ada di build quality-nya. Karena besinya ini kayak besi-besi yang tipis, kemudian finishing catnya ini agak-agak kurang rata. Jadi buat Armageddon mungkin bisa dinaikkan sedikit harganya, kemudian diperbaiki build quality dan juga finishing catnya, karena menurut saya agak kurang rapi dan kurang kerasa premium. Sayang banget padahal spesifikasinya udah setinggi ini, kalau tidak diimbangi dengan build quality yang premium, menurut saya bakal sayang banget. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!